Yang saya lakukan adalah metode jurnalistik, mengambil sebanyak mungkin narasumber, ngomongnya apa aja saya tampung. Soal nanti omongannya dia yang salah kan tanggung jawab dia, dan nanti bisa diverifikasi oleh orang lain gitu loh. Yang saya jamin dari data saya adalah tidak ada itu yang saya produksi sendiri. Artinya apa yang saya tulis, apapun itu ada yang ngomong. Sekarang kita juga bisa menjejaki siapa tuh itu Hari Mulyono, yang saya sekarang ini yakin dengan hasil penelitian macam-macam itu ijazahnya itu dipakai Jokowi yang UGM itu loh. Ya toh. Lah Hari Mulyono ini siapa? Gitu loh. Ternyata Hari Mulyono ini juga anaknya Heru Purnomo dengan Sujiatmi itu. Semua foto yang diklaim sebagai punya Jokowi itu, setelah saya teliti ternyata wajahnya Hari Mulyono itu, gitu loh. Baik itu foto masih kanak-kanak mendaki gunung itu loh. Itu semua punyanya Hari Mulyono, punyanya Hari Mulyono. Tapi masalahnya bagi saya, kenapa itu diklaim sebagai punyanya Jokowi? Gitu loh, ditampilkan dalam Instagram Jokowi, Instagramnya Iriana. Ini saya waktu naik Gunung Kerinci macam-macam itu loh. Sedangkan saya yakin itu punyanya Hari Mulyono. Kita tahu Bambang Tri baru saja dibebaskan sebulan sudah ya, lebih ya? 26 Agustus. 26 Agustus, dan ini adalah PB, pembebasan bersyarat. Jadi sampai 1 tahun ke depan, 26 Agustus 2026 beliau sebenarnya wajib lapor dan terbatas juga ngomongnya sebenarnya. Tapi ya masa ngomong di Republik ini menjadi sebuah kejahatan, apalagi terkait sebuah fakta dan data yang kita harus verifikasi. Bro Bambang Tri mengatakan kepada saya mau bikin atau mau menyampaikan hal yang belum saya sampaikan. Kita tunggu saja, satu. Yang kedua, memang pemirsa RH Channel ingin sekali agar Bambang Tri dihadirkan, karena Gus Nur waktu dia bebas sudah hadir di RH Channel, walaupun pada waktu itu mampirnya dalam rangka dakwah safari sebenarnya. Dan Dr. Tifa sebagai orang yang ikut meneliti ijazah Jokowi ya dalam kaukus 3 nama yang bernama RRT kan, kita perlu libatkan ya. Kita pengen melibatkan yang lain juga, tetapi untuk sementara Dr. Tifa sudah cukup, karena pesan Bambang Tri saya nggak tahu kenapa Dr. Tifa aja. Ntar. Itu ya introduction dari saya. Dr. Tifa mungkin mau introduction juga, biar kemudian Bambang Tri bisa melakukan eksploitasi apa yang dia ketahui. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya bertiga ya RRT announce bahwa setelah misteri tentang ijazah Joko Widodo sudah kita pecahkan dan sudah kita bukukan hasilnya. Ini sudut pandang saintifik ya. Nah, kemudian kita mulai ini sekarang sudah jalan, sudah ongoing untuk melakukan penelitian tentang jejak masa lalu Jokowi. Nah, sebetulnya kalau dari sisi jurnalistik ya, dengan menggunakan metode jurnalistik sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh Mas Bambang Tri ini ya kan, dari sependek pengetahuan saya mulai dari 2016 ya, benar nggak? Atau malah 2015. Oh 15 ya, saya tahunya 2016 ya, panjenengan sudah mulai melakukan investigasi jurnalistik gitu. Dan itu juga kemudian mengusik naluri penelitian saya kan, mengusik naluri saya sebagai akademisi gitu kan. Apalagi ketika kemudian dipenjarakan tuh gara-gara melakukan investigasi jurnalistik gitu ya, bahkan 2 kali, sehingga menambah lagi semangat saya untuk juga melakukan penelitian dan dengan metodologi yang berbeda, yaitu metodologi saintifik. Nah, perbedaannya adalah kalau Mas Bambang tuh kasih saya pencerahan waktu saya ke Blora atau waktu ke rumah panjenengan ya, bahwa untuk domain dari jurnalistik adalah bahwa narasumber itu data primer yang benar dari sisi narasumber. Nanti mohon diperjelas ya. Oh, I see. Kalau gitu memang beda. Kalau saya karena ini domainnya metodologi research, maka data itu harus data yang valid ya, kemudian akurat begitu ya, ada perhitungan statistiknya. Karena itu maka data itu nggak bisa tunggal. Kemudian kalau seandainya ternyata data terbatas, maka saya gunakan studi kualitatif.
dengan menggunakan in-depth interview, bertemu dengan sumber primer, tapi dengan catatan itu sumber primer ya. Dan kalau ada data sekunder atau sumber sekunder harus ada justifikasi dari sumber primer gitu. Maka ini penelitian jalannya tuh pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Nah, untuk itu maka Mas Bambang ini adalah narasumber saya gitu ya. Data primer saya berdasarkan dari 2 buku yang udah Mas Bambang tulis. Jadi itu. Jadi supaya sobat RH sekalian ya, saudara sebangsa dan setanah air itu tahu standing position kami. Ya, kami tidak melakukan redundansi atau tidak melakukan pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Bambang Tri, tapi kita ini mencoba untuk mendekati kebenaran, bukan mencari kebenaran, mendekati kebenaran yang paling benar itu dengan 2 pisau analisis ini. Selama bertahun-tahun sejak 2015 berarti udah 10 tahun dilakukan oleh Mas Bambang Tri dengan pisau analisis jurnalistik. Sekarang kami nimbrung nih dengan pisau analisis kami masing-masing ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini, kita keroyok seperti ini, maka kebenaran yang masih bersembunyi atau disembunyikan tuh makin lama kan makin terkuak gitu. Nah gitu ya. Lalu kemarin kami juga saya dengan Mas Roy dengan Bang Refli juga sudah ke Solo. Kita melakukan investigasi untuk menemukan data-data primer. Dan ini harus kita uji. Jadi sekali lagi begini, kita gunakan jalur yang berbeda, kita gunakan pisau analisis yang berbeda, dan nanti hasilnya beda pun nggak apa-apa karena ini adalah sebuah artefak ya, menghasilkan mozaik sejarah nanti mungkin akan diteruskan oleh anak cucu kita. Karena kebenaran ini nggak mungkin kita paksakan untuk muncul sekarang. Kalau dia terus berlari, kita kejar dia terus berlari, ya sudah nanti biar diselesaikan. Paling tidak ada sejarah yang kita bikin. Sejarah yang sudah menghasilkan penjara 2 kali nih sama Mas Bambang ya kan. 5,5 tahun. Lah 5,5 total ya. Total. Ya. Okay. Ya itu kan sebuah sacrifice, sebuah pengorbanan yang luar biasa, menghabiskan masa muda, masa produktif 5,5 tahun yang luar biasa itu. Harus kita apresiasi ya Mas. Tolong saya ditambahkan eksplorasi saya dari sudut pandang Anda ya. Ya, jadi saya ini punya kepentingan untuk kembali lagi, saya harus ketemu Bang Refli sama Bu Tifa. Karena ya itu tadi yang saya lakukan adalah metode jurnalistik ya toh. Jadi mengambil sebanyak mungkin narasumber, ngomongnya apa aja saya tampung gitu. Soal nanti omongannya dia yang salah kan tanggung jawab dia dan nanti bisa diverifikasi oleh orang lain gitu loh. Yang saya jamin dari data saya adalah tidak ada itu yang saya produksi sendiri. Artinya apa yang saya tulis apapun itu ada yang ngomong. Dan saya sebutkan siapa ini yang ngomong. Kalau ini masih diragukan ya silakan diverifikasi kembali, ditanya kembali orangnya gitu. Misalnya sumber saya yang utama salah satunya namanya Faisal itu toh. Nah, Faisal ini yang pacaran dengan Hartanti. Hartanti itu ponakannya Ibu Sujiatmi yang rumahnya Klaten itu loh. Nah, Faisal ini kan ketemu saya, kemudian cerita ke saya bla 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 bla, saya tulis gitu ya toh. Fakta bahwa sekarang Faisal menghilang itu kan memang di luar kemampuan saya. Tapi ya, saya nggak bisa cari dia lagi gitu loh. Tapi saya minimal punya saksi. Ketika melakukan wawancara itu ada saksi yang sekarang bisa ditanya. Siapa itu? Pak Indrajit, Pak. Indrajit. Orang Solo atau bukan orang Jakarta, wartawan juga itu kok. Iya tuh. Dulu dia punya detak atau apa itu loh. Itu. Oh, Hendrajit. Iya, Indrajit itu. Hendrajit kan ada di sini. Makanya. Gitu. Detik atau detak? Iya itu. Indrajit itu apanya Faisal? Bukan Faisal saya bawa ke situ waktu wawancara ini gitu. Jadi nggak mungkin dong Pak Indrajit lupa kan gitu ya Pak anu. Jadi sumber sekunder ya? Iya. Lah waktu itu saya tanyakan sama Faisal, apakah betul kamu kenal dengan yang namanya Hartanti? Itu dia buktikan dengan langsung menelpon dia. Gitu loh. Kan berarti cukup bisa dipercaya juga ini Faisal itu. Nah, sekarang masalahnya dia menghilang, saya nggak bisa ulangi lagi wawancara itu gitu loh. Salah satunya kenapa saya kepengen Pak Refli sama Bu Tifa juga nanti kejar lagi nih sumber-sumber saya yang masih bisa ditemui gitu loh. Nah. Terus apa tuh yang dari data Faisal
Hartanti dan Pak yang kemungkinan bisa kita tanya ke Pak Hendra Rashid apa tuh yang belum atau yang baru atau bukan sama Pak Hendra Rashid yang jenengan harus kejar sama Pak Hendra Rashid itu benar nggak Bambang Tri pernah wawancara dengan Faisal itu di sini gitu loh. Ya, okay. Jadi Bambang Tri nggak bohong dong, dia pernah ketemu dengan Faisal betul gitu loh. Ya, yang penting dari keterangan Faisal adalah bahwa Sujiatmi itu kemudian kawin dengan bapaknya Jokowi yang Wijiatno itu. Okay. Sebelumnya dia adalah istrinya Heru Purnomo. Ini Faisal yang ngomong pertama kali gitu. Itu pun berarti sini. Ya. Ini kan kita data pertama yang kita sudah baca di buku Jokowi Undercover 2. Satu ini. Oh Undercover 1. Karena 2 ada juga soalnya. 2 itu yang soal ijazah murni. Tapi ada juga menyebutkan latar belakang di refresh ya kan? Karena ya. Oke. Jadi Bro Bambang ingin mengatakan bahwa ada yang namanya Heru Purnomo sebagai ayah kandung dari Jokowi. Heru Purnomo ini kemudian meninggal atau gimana? Kawin sama Sujiatmi. Coba persiskan. Kita mulai dari orang tua Jokowi dulu. Ya. Kita langsung ke situ ya. Ya. Jadi Heru Purnomo itu menurut keterangan Faisal tadi ya, sumbernya ini Faisal adalah suaminya Nyonya Sujiatmi. Nah, sampai tahun 65. Gitu. Lah, ketika Heru Purnomo ini ditahan di Nusa Kambangan karena PKI itu dia memang pemuda rakyat gitu loh, ya toh. Iya. Sujiatmi ini justru dinikahi lagi oleh Wijiatno yang Wijiatno Notomi Harjo. Iya. Memang namanya gitu ya. Saya kalau masalah namanya itu, saya yakin yang asli ya cuma Wijiatno tok itu. Oke, sudah tapi yakin kan harus ada datanya. Iya. Nah, lalu setelah Heru Purnomo ini bebas dari Nusa Kambangan, dia marah kan? Berapa tahun ini cuma setahun atau 2 tahun gitu. Iya. Emang lu gimana ini istri saya kok diambil kakak saya sendiri kan gitu kan? Itu kakak kandung itu. Jadi Heru Purnomo itu kakak kandung dari adiknya. Adik. Heru Purnomo yang adik. Iya. Silakan terus. Wijiatno itu yang sulung. Heru Purnomo itu yang bungsu. Ya toh. Di antara mereka ada nama-nama Mulyono Hirlambang dan 2 lagi itu. Ya toh. Nah, kan kita dapatkan juga nama Hirlambang. Silakan. Kan marah itu. Iya. Ya. Lah untuk menghibur atau meredakan kemarahan Heru Purnomo ini, Sujiatmi bilang, sudahlah itu kan sudah terlanjur, ngapain kamu nggak usah marah. Kalau kamu sekarang mau cari istri lagi, ini saya kasih ponakan saya. Ya toh. Jadi Bu Sujiatmi itu punya ponakan di Pedan Klaten sana. Ya, karena ini ponakannya ini kakaknya Ibu Sujiatmi. Yang namanya Sumarto itu. Lah Sumarto pun dikenal sebagai tokoh PKI di Pedan Klaten sana, gitu loh. Ya kasihlah ponakan Ibu Sujiatmi yang namanya Eni. Iya toh. Eni ini kakaknya Hartanti. Hartanti siapa? Hartanti itu adiknya Eni. Iya maksudnya. Kaitannya apa gitu kan? Lah Hartanti itu yang pacaran dengan Faisal sumber saya. Gitu loh. Iya toh. Artinya Faisal ini dapat informasi tentang segala sesuatu ini dari Hartanti itu. Jadi gitu. Pak Bambang nggak dengar dari Hartanti langsung, enggak, tapi dari Faisal. Faisal itu. Iya toh. Nah, dari perkawinannya dengan Eni itu, Heru Purnomo tahun 77 punya anak yang namanya Dumatno Budi Utomo itu. Gitu loh. Ibunya siapa? Ibunya gimana? Dumatno. Eni, namanya Eni. Kawin lagi sama Heru Purnomo. Iya. Eni bin Sumarto. Itu loh. Punya anak namanya Dumatno itu. Nah, kita juga punya pertanyaan lain. Lalu kalau Jokowi anak siapa? Heru Purnomo. Heru Purnomo dengan yang saya tahu namanya Yap Meiwa itu. Kalau begitu, iya. Kawin dulu sama Yap Mehiwa atau sama Ibu Sujiatmi? Siapa?
Heru Purnomo itu pertama Sujiatmi. Oke, dia ditangkap di Nusa Kambangan. Belum ada ditangkap itu. Oke. Ya, Jokowi kan lahir 61. Jadi sebelum masa penangkapan itu dong. Oke. Dia ketemu dengan Yap Meiwa itu, Heru Purnomo itu. Ya. Terus terjadilah hubungan, mereka punya anak yang namanya Jokowi itu. Berarti di luar nikah. Saya nggak bisa memastikan apa nikah apa enggak gitu. Iya. Dia tidak bisa memastikan jelas. Sebelum menikah sama Sujiatmi, Iya. Heru Purnomo Setelah ya. menikah dengan Sujiatmi, Iya. Heru Purnomo ada hubungan dengan Yap Ya Meiwa. Iya. Artinya 2 istri. Ya. Karena kan tadi kan setelah Nusa Kambangan Betul. diambil Iya, betul. kakaknya sendiri. Betul. Iya. Oke. Eh. Itu keterangan beliau ya. Terus Ya. terus silakan. Nah, sekarang kita juga bisa menjejaki siapa tuh itu Hari Mulyono yang saya sekarang ini yakin dengan hasil penelitian macam-macam itu ijazahnya itu dipakai Jokowi yang UGM itu loh. Oke. Ya toh. Ya. Lah Hari Mulyono ini siapa? Gitu loh. Ternyata Hari Mulyono ini juga anaknya Heru Purnomo dengan Sujiatmi itu. Itu sumbernya dari mana, Pak? Gimana, Pak? Sumbernya dari mana? Kalau yang Hari Mulyono itu adalah anaknya dari Sujiatmi, Iya. sumber Bapak dari mana? Begini, Dari siapa? dari publikasinya pihak sana lah, Jokowi sendiri itulah. Oh, ambil. Iya, ya tidak berupa buku ya, tapi cerita-cerita gitu. Terus dari keyakinan saya kan begini, semua foto yang diklaim sebagai punya Jokowi itu, setelah saya teliti ternyata wajahnya Hari Mulyono itu, gitu loh. Baik itu foto masih kanak-kanak, terus foto mendaki gunung, itu loh. Itu semua Hari Mulyono. punyanya Hari Mulyono. Teruskan dulu. Iya, Ini toh. menarik soalnya. Iya, Oke. iya. Teruskan. Dekatin, Pak. Punyanya Hari Mulyono, tapi masalahnya bagi saya, kenapa itu diklaim sebagai punyanya Jokowi, gitu loh, ditampilkan dalam Instagram Jokowi, Instagramnya Iriana. Ini saya waktu naik Gunung Kerinci macam-macam itu loh. Sedangkan saya yakin itu punyanya Hari Mulyono. Bukan punyanya. Foto Hari Mulyono. Ya, foto Hari Mulyono. Iya, Punyanya iya, ada Jokowi. iya, foto Hari Mulyono. Nah, indikasinya yang kuat itu apa? Ternyata Hari Mulyono itu punya anak 2, namanya Silvani Ya. dan Rimbo. Galih Rimbo Putro itu, ya Samudro itu toh. Ya. Jadi yang berarti yang pecinta alam beneran ini Mulyono, kesimpulan saya, karena sampai anaknya dinamakan Silvani itu kan dari Silvana, Ya. itu klub pecinta alam di UGM itu. Silvagama. Ya. Ya. Nah. Oke. Oke. Terus lagi foto ijazah Jokowi SMA itu, ya itu fotonya Hari Mulyono, Pak. Setelah saya teliti, Pak. Oke. Iya toh. Iya. Apa saya temukan fotonya mana itu kan foto editan Iya. yang dipasang di ijazah SMA itu. Iya. Foto editan ketemu fotonya itu berwarna dan latar belakangnya itu merah gitu loh. Sedangkan foto-foto yang lain kan hitam putih. Iya. Dan latarnya kan hitam gitu loh. Jadi begitu saya bisa membuktikan bahwa foto ini yang di ijazah Jokowi SMA ini editan dari foto yang itu satunya itu, ya toh. Hari Mulyono. Ya, Hari Mulyono itu yang ternyata ada di dalam formulir pendaftaran Mapala Silvagama itu. Aslinya di situ tempatnya foto itu. Ya, kenapa ini bisa dimiliki Jokowi kemudian diedit jadi foto ijazah SMA gitu kan? Oke. Ya. Oke, teruskan. Nah. Ijazah SMA tahun Tahun 80 dong, 80, dia oke. bikin 80 toh. Ya. Nah, kalau dari segi tahun kan saya pastikan itu palsu karena Jokowi nggak mungkin lulus di tahun itu gitu loh. Iya toh. Ya. Tapi masalah fotonya itu tadi jelas itu punyanya Hari Mulyono gitu loh. Ya. Iya toh. Jadi memang antara Jokowi dan Hari Mulyono ini punya kemiripan wajah yang sangat besar, Pak. Karena bapaknya sama. Bapaknya sama toh? Versi Iya, iya toh. Bro Bambang Tri. Iya. Sama dengan lagi yang Dumana Budi Utomo itu juga bapaknya sama. Dumano kan Dumana, Heru Purnomo juga. iya kan. Oke. Sehingga tidak mengherankan ketika foto-fotonya itu kemudian yang dipakai Jokowi.
Dumarno misalnya dipakai dalam foto ijazah UGM. Nah, kalau Hari Mulyono dipakai yang itu, yang wisuda, gitu loh, ya toh. Oke. Terus apa lagi? Terus dari pemeriksaan yang pakai itu apa pencocokan wajah macam-macam itu kan cocok jelas Dumarno. Yang ijazah. Iya, ijazah gitu. Sekarang kalau dari Pak Bambang itu Sudah selesai. pertanyaan sedikit sih, menginterap. Ya, menginterap aja. Jadi kalau dari pandangan Mas Bambang itu ijazah UGM itu, ya itu produksi mana itu? Ya ini sebenarnya yang UGM ini kan sudah saya nyatakan dalam buku saya juga itu palsu lah, saya palsu itu. Sekarang ini dalam posisi sekarang ini mengingat tanda tangannya aja nggak cocok dengan ijazah rektor, tanda tangan rektor di tempat lain, ya saya semakin yakin kalau begini ya pramuka lah, ini produksi pramuka. Kan di situ kan keterangannya itu ada yang tukang malsu tanda tangan gitu-gitu. Ya, kalau saya ditanya, saya yakin itu produksi pramuka yang UGM ini loh ya. Gitu. Ya, tapi cuma yakin ya. Ya. Bukan mendapatkan Iya. Tapi bahwa itu tanda tangannya itu palsu, itu fakta, Pak. Kenapa saya bisa menyebut fakta? Karena siapa yang tanda tangannya Rektor Teguh Yakob di ijazah Jokowi itu. Udah dibandingkan. Iya. dibandingkan dengan? Karena saya bandingkan dengan ijazah UGM asli. Oke. Iya toh. Pak Yakob juga gitu. Iya, yang Pak Yakob juga. Oke. Perbandingannya analog tapi ya. Iya. Bukan analog, perbandingannya dengan Iya, mata telanjang ya, aja lah gitu loh. Manual. Iya, Ini ya itu. Pak Bambang bawa saya itu sampai pakai gini kalau ngelihat itunya gitu loh. Ya, oke. Nah, itu saya dapatkan dari mana itu yang ijazah pembandingnya itu kan ada pertanyaan gitu. Itu saya dapatkan dari ijazah lulusan UGM tahunnya sama dengan Jokowi yang diunggah oleh KPU. Karena sebentar dulu. Oke, karena ini biar nanti penonton tidak pusing gitu ya, nggak bingung gitu karena banyak sekali nama yang kemudian kita sebut ya. Jadi pangkal persoalannya adalah kita bicara Heru Purnomo dulu. Heru Purnomo dulu. Jadi Heru Purnomo dalam cerita Bambang Tri punya 3 istri. ya, Satu Sujiatmi melahirkan Hari Mulyono. Oke. dan yang perempuan-perempuan itu Perempuan-perempuan itu. Hidayati. Oh, jadi Hari Mulyono sama Hidayati itu saudara kandung. Saudara kandung, makanya kan Oke. Itu agak berat tuh statementnya. Kemudian Heru Purnomo nikah juga dengan namanya Eni. Ya, Eni itu adiknya Sujiatmi, ponaknya. keponakan Sujiatmi, melahirkan Dumatno. Dumatno Budi Utomo Ya. yang menurut penelitian Roy Rismond itu mengatakan foto ijazahnya dipakai. Ya, jadi Dumatno ini saudara sepupu. Adik dong. Oh, sorry. Satu ayah, tiga ibu. Ya, adik tiri Jokowi. Ya. Kemudian Heru. Pak itu kalau istilah Jawa kalau sama bapaknya itu kandung. Iya enggak. Gitu. Tapi kita bahasa Indonesia aja. Adik Iya. beda ibu. Iya, adik beda ibu. Satu ayah beda ibu. Lalu kemudian Heru Purnomo menikah dengan seseorang yang namanya Yap Mehua. Enggak menikah kalau itu ya. Pokoknya beristri atau spouse gitu ya. Dan kemudian lahir yang namanya Jokowi. Gitu. Heru Purnomo itu pernah ditahan di Nusa Kambangan selama kurang lebih 1,5 tahun karena terlibat PKI setelah meletus tahun 65 ya, setelah meletus pemerintahan PKI. Pak Jokowi lahir tahun 61. Jadi saudara sekalian sampai sini ya. Sekali lagi kan ini soal bagaimana kita melakukan verifikasi terhadap data dan transparansi terhadap data. Jadi kita disclaimer dulu bahwa apa yang disampaikan Bambang Tri belum tentu benar. Tetapi perlu didengarkan. Ya. Makanya kemudian saya mengusulkan ya harusnya diselesaikan oleh DPR dan lain sebagainya kan sebagai sebuah institusi resmi yang bisa menyelesaikan soal ini karena akan terus menjadi spekulasi. Oke. Dr. Tifa, ada tambahan dari ini semua? Sebentar dulu ya.
Silakan. Saya cuma mengklarifikasi aja ya. Ya, jadi karena sekarang ini saya sedang pengumpulan data, jadi semua data ini kan saya anggap penting. Nanti tinggal diverifikasi kualitas dari data, kemudian akurasinya maupun apa namanya ya. Jadi jati diri yang sesungguhnya nih, karena dia layak menjadi narasumber saya. Itu kalau jati diri, kemudian verifikasi akurasi itu sudah saya lakukan. Ini kan ada beberapa nama-nama ya scattered aja gitu ya. Jadi mulai dari Wijiatno, kemudian ada Yap Mei Hua, kemudian ada Heru Purnomo, kemudian ada Eni, kemudian ada Sujiatmi ya. Kemudian ada Kedut. Kedut tuh panggilannya Dumatno ya. Saya kemarin dapat dari Lawean tuh panggilannya Kedut. Dumatno Budi Utomo, kemudian Hari Mulyono, dan kemudian Joko Widodo sendiri gitu. Ya itu Sujiatmi. Ini ada nama dulu ya. Nama ada Hidayati, ada 2 adiknya lagi gitu. Nah ini keterkaitannya itu harus diuji pertama dari sisi ada Faisal, Titik Relawati ya. Iya, oke, 3. Uniknya Bu. Ya. Ya. Tambah lagi. Titik Relawati sama Iit Suryantini. Anehnya Jokowi salah menulis nama kedua-duanya itu di dokumen KPU. Oh ya? Iya. Dia sebut apa? Titik Relawati. yang asli itu Titik Ritawati. Rita atau Yang asli Rita. Oh, Rita. Rita ditulis Jokowi rela. Iya. Itu kan Titik Ritawati. Iya. Kalau Iit siapa? Iit Suryantini. Iit Ditulis Jokowi Iit Suryantini. Walaupun ada nama adiknya sendiri. iya, itu membuat saya yakin bahwa Jokowi bukan saudara kandung mereka. Gitu. Oke. Gitu. Ya, jadi ini nama-nama ini kan kita harus pertama adalah alat uji akurasinya adalah dari sisi Betul. kronologi waktu. Betul. Ya. Misalnya Mas Bambang tahu nggak Heru Purnomo Wijiatno ini lahir tahun berapa? Heru Purnomo Sawijiatno, saya nggak tahu Bu, nggak tahu, ya toh, Karena ya ini toh. kan kita mesti lihat Iya, ya, toh. apakah apa namanya Heru Purnomo ini. Yang tahu saya itu tadi Wijiatno itu yang sulung, Heru Purnomo itu yang bungsu, Oke, gitu loh. oke. Ada 3 nama lagi di antara mereka itu kan Pendowo Limo gitu anaknya mbahnya Jokowi itu. Itu 5 bersaudara laki-laki semua. Sulungnya itu Wijiatno. Wijiatno. Kemudian bungsunya Heru Purnomo. Heru Purnomo. Di antara itu ada beberapa. Ada Mulyono Hirlambang yang saya ingat. Miono? Bukan. Oh, Miono lain lagi. Miono itu kan dari jalurnya Sujiatmi. Oh, I see. Iya. 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 Itu ya. Nah, tapi kalau Miono itu PKI jelas. Gitu. Karena begini, kami kemarin waktu pengumpulan data di Solo itu kan salah satunya adalah kami berkunjung ziarah ke makam Mundu di Desa Mundu di Karanganyar, di mana kami menemukan ada sebuah situs makam yang unik sih karena makam itu di kerangkeng gitu. Makam itu di kerangkeng ya dengan teralis begitu yang dikunci. Kemudian ada ya ada tulisan di kerangkeng tersebut di jeruji di apa namanya di gembok gitu, di apa namanya itu? Bukan di pintu. Jadi pintu dikunci, kemudian ada apa namanya itu? Ada gembok gitu ya, ada gembok dan kode dan di sebelahnya tuh tulis jangan merusak gembok. Artinya kan berarti udah ada berkali-kali orang yang mencoba untuk merusak gembok. Pertanyaannya untuk apa gitu? Karena kalau kita ziarah kan kita nggak harus dekat sama makam itu kan dari luar Puncul. Tapi persoalan yang menarik juga ngapain ke makam dikunci digembok begitu kan ya, ngapain gitu kan, apalagi jangan merusak gembok gitu. Nah di situ yang penting yang penting itu ini soal tahun kelahiran dari Wijiatno ya. Wijiatno itu ada kan fotonya dari RH, ada kemarin ya foto ya Wijiatno ya. Kalau lihat dari tahun kelahiran Wijiatno, dia berarti jadi bapaknya Joko Widodo itu umur 21 tahun. Nah sekarang adalah kalau Heru Purnomo ini adalah bapaknya Joko Widodo, padahal dia adik bungsunya, berarti kan muda sekali gitu. muda sekali, bisa 15 tahun itu
Nah ini cocok nggak nih sama Gampang penyelesaiannya. gimana Ya, tuh? berarti yang dipalsukan itu tahun Lahirnya Wijiatno. Wijiatno. Ya kan bisa begitu tuh. Tapi sekedar perbandingan ya, biar kita ada tanggung jawabnya juga. Waktu kita ke desa kelahiran Jokowi yang diklaim ya sebagai Giri Roto, itu saya bacakan saja ya. Joko Widodo merupakan anak pertama dari sepasang suami istri bernama Bapak Wijiatno dan Ibu Haja Sujiatmi. Jadi berbeda sama bro punya versi, bro Heru Purnomo dan Yap Mehwa. Saya teruskan. Bapak Wijiatno dan Ibu Haja Sujiatmi sendiri memiliki 4 orang anak. Bapak Joko Widodo sebagai anak pertama, Ibu Haja Sriantini sebagai anak kedua. Sriantini itu. Ya, ini di sini ya. Ibu Haja Idayati sebagai anak ketiga dan Ibu Haja Titik Ritawati yang merupakan anak terakhir dari sepasang suami istri ini. Dan makam Wijiatno sama Sujiatmi itu berdampingan ya. Ayah Jokowi Bapak Wijiatno merupakan anak dari Bapak Lamidi Wiryo Miharjo dan Ibu Painem. Itu gambar kakek nenek ini ada di desa Giri Roto itu. Kalau kita ke anunya kan ke apa? Bangsalnya apa namanya istilahnya? Joglo ya. Pendopo ya. Sepasang suami istri ini dikaruniai 5 orang anak. Anak pertama merupakan ayah Jokowi yaitu Bapak Wijiatno, anak kedua Bapak Wahyono, anak ketiga Bapak H. Mulyono Herlambang. Ini muncul nih H. Mulyono Herlambang. Anak keempat Bapak Joko Sudarsono dan anak terakhir Bapak Heru Purnomo. Cocok kan? Ya, Saya kan mengatakan enggak. Wijiatno itu pertama. Bukan di sini, ya kan? Ya, Wijiatno pertama, ya kan? Kemudian Heru Purnomo bungsu, benar ya? Ayah Jokowi Bapak Lamidi, merupakan seorang lurah Dongkol atau biasa disebut lurah seumur hidup dari desa Kragan, Gondang Rejo, Karanganyar. Ya, ayah Jokowi. Ini kakek. Jadi, Kakeknya dari Gondang Rejo. Lamidi. Iya. Kok ayah Jokowi? Kan ayah Jokowi di sini versinya Wijiatno. Iya. Sekarang ayah Jokowi Yang beda lagi tuh. yang tadi yang Lamidi Mulyo Miharjo itu kan kakeknya. Oh, Bapaknya. ini aja salah tulis. Iya. Parah banget ya. Karena bilang ayah Jokowi, Bapak Lamidi, ayah kakek Jokowi maksudnya ini ya. Ibu Jokowi, Haja Sujiatmi merupakan anak kedua dari sepasang suami istri bernama Bapak Wirorejo dan Ibu Sani. Bapak Wirorejo dan Ibu Sani ini ada makamnya tuh di kita lihat ya, yang di makam itu ada dia berdampingan tuh. Bapak Wirorejo dan Ibu Sani ini memiliki 3 orang anak. Anak pertama yang merupakan kakak dari Ibu Jokowi yaitu Bapak H. Miono Suryo Sarjono. Anak kedua merupakan ibu dari Bapak Jokowi Haja Sujiatmi dan anak terakhir Bapak Insinyur H. Setiawan Prasetya. Ya, itu harusnya ada satu lagi nama Sumarto yang tadi. Oke, keluarga dari Ibu Jokowi merupakan seorang pedagang kayu dari Gumuk Rejo, Desa Giriroto Ngemplak Boyolali. Jadi itu sebenarnya desanya Bu Sujiatmi sebenarnya ya kan? Yang kita datang ke Giriroto itu. Sujiatmi lahir di situ. Gitu. Ya, tetapi dalam versi Bu Sujiatmi itu bukan ibunya Jokowi. Lalu kenapa Jokowi ada di situ waktu kecilnya? Dan lahirnya Jokowi bukan di desa Giriroto itu, tapi di rumah sakit Brayat Minulyo sesuai dengan pengakuan Ibu Sujiatmi sendiri di bukunya Saya Sujiatmi Ibunda Jokowi itu. Jelas kok di rumah sakit Brayat Minulyo di kota Solo itu. Gitu. Jadi bukan di. Iya. Karena informasi yang kita dapatkan katanya Pak Jokowi di sana sampai kelas 4 SD. Pak Mulyono kebetulan penjaganya namanya Pak Mulyono. Setelah itu dia pindah ke tempat lain. Nah, setelah itu dia nggak tahu jejaknya seperti apa. Lalu desa Giriroto itu kemudian dibangun agak bagus, ada masjidnya, ada pendopo ya. Tapi rumah aslinya itu ada di sebelah kanan kalau kita masuk gitu. Tapi dekat itu ya, memang Satu kawasan begitu. antara Mundu dengan Giriroto itu dekat kan? Mundu Giriroto. Iya, Mundu Karanganyar. Iya sih kalau enggak terlalu jauh. Jadi Mundu itu tempat makam itu. Ya, Giriroto tempat kelahiran. Tapi dari semua ini yang menarik adalah 2 versi itu sesungguhnya ya. Jadi kita ke sana dulu.
Karena soal siapa saudaranya itu nanti dulu lah. Nah, kalau saya ingin mengatakan ya bahwa saya nggak bisa diyakinkan oleh Bro Bambang Tri kalau Bapak Jokowi itu namanya Heru Purnomo dan ibunya Yap Mehua hanya berdasarkan omongan satu orang bernama Faisal dan itu makhluk yang sudah ripe. Oke, silakan defense, pertahankan tesis atau pernyataan Anda bahwa Bapak Jokowi adalah Heru Purnomo dan Yap Mehua. Kita nggak usah bilang statusnya apa ya. Dan kemudian Heru Purnomo juga punya anak yang namanya Hari Mulyono dan Dumatno. Jadi dari 3 ibu yang berbeda. Silakan Pak Jokowi aja dulu. Dari Pak Jokowi dengan Yap Mehua punya anak Jokowi itu ya, Heru Purnomo itu yang saya yakin ya dari berbagai data itu kan bapaknya kandung Jokowi ya Heru Purnomo itu, ibunya yang namanya Yap Mehua itu, terus punya anak Jokowi itu gitu kan. Ya, nah, ya, itu dari mana informasinya? Sesolid apa? Iya, soal Yap Mehua dari mana? Ya. Sumber info saya, ya. Sumber info saya itu sangat kuat, Bang Refli. Almarhum Uskup Puja Sumarta. Ya dari Semarang itu. Ya. Gimana ceritanya uskup itu? Perlu saya refresh di sini ya. Itu cerita itu diberikan Uskup Puja Sumarta kepada saya tahun 99. Jadi belum ada cerita soal Jokowi lah waktu itu. Karena Uskup Puja Sumarta cuma menceritakan itu tentang Aidit gitu loh. Ya, yang saya tahu soal Aidit itu ya kata beliau ya, itu tahun 6566 itu ada orang datang ke uskupan Katedral Semarang itu, dia ngaku istrinya Aidit. Nama itu Cina, namanya Yap Mehua, minta dibaptis sebagai Katolik, mau masuk Katolik lah gitu ya toh. Lah waktu datang itu dia dalam keadaan hamil. Gitu loh. Ini tapi ngakunya istri Aidit. Istrinya Aidit ngomongnya itu gitu ya. Nah, oke. Itu Anda terima tapi butuh persiapan dulu, nanti Anda balik lagi beberapa waktu lagi gitu, tidak bisa langsung dibaptis gitu ya. Nah ketika datang lagi itu siap dibaptis itu dia sudah bawa anak yang 4 atau 5 tahun. Kan berarti bukan yang dikandung kemarin gitu loh. Lah yang datang itu yang 4-5 tahun itu namanya Joko Widodo. Iya loh. Yang diperkirakan ya. bapaknya adalah Heru Purnomo. Iya, Heru Purnomo. Iya itu. 45 tahun karena datangnya setelah PKI. Pak Jokowi lahir tahun 61. Iya. Begitu. Iya. Dia datang tahun 66. Iya. Misalnya. Iya. Kemudian Pak Jokowi tahun 61, berarti 5 tahun. Iya, itu ceritanya uskup itu kok dia juga heran kok kemarin bilang istrinya Aidit sedang hamil. Kok ini nggak berapa lama datang dia kandungannya sudah nggak ada kok. Orangnya sudah gede yang dibawa itu. Lah, yang pasti di situ dikatakan namanya itu Joko Widodo. Tahun 99 kan kita belum membahas apa-apa soal Jokowi. Iya, pertanyaannya dari mana Anda kemudian tahun 99 itu merasa penting untuk mengungkap jati diri seorang Joko Widodo? Kan dia kan belum jadi apa-apa. Betul. Lah saya mengingat ini kan ketika saya menulis Jokowi Undercover 1 itu tahun 2015. Jadi saya ingat pertemuan saya dengan uskup ini, ada menyebut nama Joko Widodo itu. Kemudian berusaha saya temui lagi. Apakah nggak salah dulu uskup pernah menyebut nama Joko Widodo dan nama baptisnya Hirmanus ini? Betul itu. Kalau begitu bisa saya dapatkan datanya dong itu. Ya coba nanti kamu datang aja ke uskupan. Uskup Puja Sumarta itu bilang begitu. Itu. Ya tapi kan Joko Widodo itu kan Joko Widodo itu kan banyak nama Joko Widodo. Tiba-tiba kok ada anak kecil dibaptis ke Joko Widodo yang itu yang kemudian jadi presiden. Saya kan sudah mempunyai bahan lain soal Joko Widodo yang nggak jelas ini apa agamanya gitu loh ya waktu itu. Waktu nyalon gubernur kan sudah ada isu itu. Kalau nggak salah Romai Rama itu yang mengatakan Jokowi itu bukan anaknya Muslim gitu loh. Jadi waktu menulis itu saya teringat omongannya Uskup Puja Sumarta itu, dan saya yakin
Uskup Puja Sumatra nggak punya maksud apa-apa soal Jokowi tahun 99 kok. Justru di situ saya anggap penting sekali keterangannya gitu. Lalu waktu saya datang lagi itu sudah dibilang, ya dah kamu nanti datang ke uskupan saja, barangkali masih ada data pembaptisannya segala macam itu. Ya ketika saya mau datang lagi itu Uskup Puja Sumatra itu sudah sakit. Ya akhirnya saya ke Dokter Tifa ya, Dok. Kan kemarin itu menurut dokter ada warga Solo, nanti mungkin bisa disebutkan, yang mengatakan bahwa Sujiatmi Idayati dan atau Jokowi itu bukan anak kandung dari Sujiatmi kan, ada gitu ya. Nah, tetapi tapi kita tidak tahu anak siapa gitu. Kalau beliau ini udah firm anak Iyap Mehua yang pernah mengaku sebagai istri Aidit, kemudian masuk Katolik dan dibaptis gitu ya. Terus terang data-data inilah yang kemudian membuat Bro Bambang dia kena bui kan. Tapi kan sekarang nih eranya kita ingin klarifikasi dan keterbukaan. Silakan Dok. Pertama sebelum saya lanjut ya, saya mesti sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa metode atau sebuah penelitian untuk mengungkap jati diri dari pemimpin itu biasa sekali dilakukan di seluruh dunia dari waktu ke waktu. Terutama contoh yang paling katakanlah paling mendekati Joko Widodo ini adalah mantan presiden Amerika Barack Obama. Ya, Barack Obama itu punya latar belakang yang ya sangat misterius, berbagai macam versi, berbagai macam hipotesis, termasuk siapa bapaknya juga macam-macam, siapa ibunya juga macam-macam, di mana tanah kelahirannya juga macam-macam, ya kurang lebih persis seperti Joko Widodo. Jadi masyarakat agar jangan heran bahwa ketika Mas Bambang Tri ini mengungkap, kemudian heboh, dilanjutkan dengan kita-kita ini. Ya, karena kita punya tanggung jawab moral sekaligus tanggung jawab profesional untuk bisa membantu mengungkap jati diri ini, jati diri dari pemimpin bangsa kita, ya yang ya secara sejarah dia pernah menjadi pemimpin bangsa 10 tahun ya, dan penuh dengan teka-teki seperti itu kan. Ya, kalau seandainya Mas Bambang Tri tidak mengungkap atau kemudian kami RRT tidak mengungkap dan yang lain-lain nanti pasti akan beruntun untuk mengungkap, kita akan terus berada di dalam sebuah situasi yang penuh dengan misteri, dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan bangsa Indonesia, bangsa kita gitu ya. Maka saya lanjutkan. Kesehatan mental bangsa Indonesia gitu loh ya. Kita kadung sakit mental semua ini gara-gara misteri dari jati diri Pak Jokowi. Jadi kembali lagi jangan sensitif ini ya, semua pemangku kebijakan termasuk polisi jangan sensitif. Karena ini biasa dilakukan di seluruh dunia ya. Nah, balik lagi karena itu kemarin ketika kami ke Laweyan, ya ke Laweyan itu kampung penting ya, karena kampungnya konglomerat Solo zaman dulu, kita bertemu dengan beberapa saksi. Mereka menyebutkan nama dengan jelas ya, termasuk salah satunya ada Ibu Juli. Ibu Juli namanya salah satu dari warga di Laweyan. Itulah yang secara definitif beliau juga berkenan untuk direkam, mengatakan bahwa Ibu Sujiatmi itu adalah ibu tiri dari Joko Widodo. Ya, ini ya kita mention dulu. Ya, sebentar, jangan. Nah, tapi ada hal yang kontradiktif dari penjelasan Bu Juli dan kawan-kawannya ya. Kita tidak ketemu dengan satu orang aja terkait dengan jati diri dari Hari Mulyono. Ini beda sekali diametral ya dengan penjelasan dari Mas Bambang, karena mereka itu meyakini bahwa Hari Mulyono itu adalah salah satu dari anak keturunan dari keluarga Laweyan. Ya, Laweyan itu adalah sebuah kampung ya, sebuah kompleks begitu. Nah, kita bahkan diajak untuk mendatangi situs ya, situs dari keluarga besar, keluarga dari Hari Mulyono, Bapak Wongso siapa gitu ya. Yang situs itu sudah berpindah tangan. Rumah masa kecil. Rumah masa kecil bukan situs lah ya. Situs suka site lokus rumah masa kecil Hari Mulyono ya. Nah, dinyatakan bahwa Hari Mulyono itu adalah anak dari salah satu keluarga di Kampung Laweyan. Artinya itu kan beda dengan
penjelasan dari Mas Bambang. Nggak apa-apa. Itu kita tidak perlu konfrontir. Ini kita pengumpulan. Iya, ambil aja dulu gitu kan. Seperti itu ya. Jadi ini supaya masyarakat juga, loh, Mas Bambang berarti salah dong. Karena kita kemarin sudah podcast ya, bahkan di tempat. Wah, ini Mas Bambang salah. Enggak, ini ya supaya pada tahu. Kita ini mengumpulkan data semuanya, tinggal nanti. Iya, ada versi. Dan kalaupun sampai nanti versi itu di ujung tuh nggak cocok, nggak ada masalah. Karena sejarah itu bisa berbagai versi. Iya. Dengan senang menerima yang benar. Iya, gitu. Dan kita Mau ambil ya itu yang penting. Kemudian juga silsilah juga ya yang menimbulkan tanda tanya. Tapi saya mau nyambung dari Mas Bambang tadi, itu menariknya gini. Saya kan setengah Jawa, ibu saya orang Solo asli, punya tradisi-tradisi ya. Dalam termasuk pemakaman ya. Nih, kalau kita mengambil penjelasan dari Ibu Juli dan kawan-kawan itu sebagai sebuah penjelasan yang benar, artinya Hari Mulyono ini adalah anak dari keluarga Laweyan, keluarga tingkat tinggi, keluarga strata tinggi di Solo. Kalau dia meninggal, itu pastilah akan dimakamkan di makam keluarga Laweyan, ya kan? Tapi anehnya, kenapa Hari Mulyono ini dimakamkan di Mundu bersama dengan keluarga dari Joko Widodo, bersama dengan Sujiatmi dan Wijiatno. Padahal menurut Bu Juli juga selain Hari Mulyono ini nggak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Sujiatmi dan Wijiatno, ya. Mereka juga mengatakan Joko Widodo ini adalah dengan Sujiatmi ini nggak ada hubungan kandung, gitu kan. Selain cuma ibu tiri belaka atau bahkan mungkin ibu angkat ya kali gitu. Jadi kan itu aneh. Lalu berikutnya lagi dari Pak Mas Bambang juga ya. Jadi kita kemarin kan ke Giriroto yang dianggap sebagai desa kelahiran Joko Widodo. Ya kan. Mas Bambang bilang enggak, Joko Widodo itu lahir di Rumah Sakit Brayat Minulyo, which is itu di Surakarta, di Solo, bukan di desa, gitu kan. Sementara di sini kita ketemu saksi yang mengatakan bahwa Joko Widodo lahir di sini. Nah, ini beda lagi karena ternyata Giriroto itu adalah desa kelahiran dari Sujiatmi. Ya kan? Sementara kalau kita lihat dari silsilahnya Joko Widodo itu dari kakeknya Lamidi turun ke anak-anaknya, itu mereka itu kelahirannya ada di Desa Ngemplak Karanganyar. Yang dekat Mundu itu ya? Iya, saya nggak tahu ya, pakai itu dekat ya. Oke, Ngemplak Karanganyar itu kan beda. Nah, kenapa sekarang ketika mereka meninggal, mereka tidak dikuburkan di Giriroto, tidak dikuburkan di Ngemplak, tapi dikuburkan di dalam satu makam di Mundu. Nah, ini aneh sekali. Mundu itu kita kemarin waktu datang itu pemakaman itu sangat terpencil, jauh sekali dari rumah-rumah penduduk, dan itu sangat tidak lazim bagi tradisi budaya dari orang Solo atau orang Jawa. Biasanya kan apalagi di Laweyan ya, ini kan lucu ya. Jadi ini desa Mundu. Ibarat menteng kalau ya, dan lebih dari itu kalau Jawa kan di mana kita lahir di dekat situlah kita akan dimakamkan. Di situ ada kompleks makam orang-orang Laweyan. Nah, ngapain dia kubur di Mundu? Nah, udah gitu. Sujiatmi ini orang Giriroto, ngapain dia dikubur di Mundu, kan gitu ya. Jadi ini aneh sekali sih memang ya, penuh dengan misteri. Jadi ya jangan heran kalau ketika kita bongkar akan menambah lagi misteri berikutnya. Itu sebenarnya kan nature ya. Kealamiahan dari sebuah kebohongan ya. Atau kealamiahan dari sebuah hal yang ditutup-tutupi. Semakin kita buka, semakin ada cover lagi, semakin kayak seperti itu ya. Jadi ini supaya masyarakat tidak apalagi termul ya. Jadi ini kita sedang membongkar sesuatu yang memang sangat ruwet. Ruwet. Iya, kalau kita mau lihat yang ofisialnya adalah apa yang dituliskan oleh di desa Giriroto. Itu ofisial menurut versi Jokowi, ya kan? Tetapi yang ofisial itu ya masih dipertanyakan oleh Bambang Tri dan kemudian temuan Dr. Tifa. Kalau Bambang Tri mengatakan bukan Sujiatmi dan Wijiatno Bapak Ibu Jokowi, tetapi Heru Purnomo ya dan Yap Mehua. Heru Purnomo adalah saudara dari Wijiatno yang paling bungsu. Yap Mehua
yang jelas pernah mengaku sebagai istri Aidit, artinya dia aktif di gerakan mungkin gerakan kita nggak ngerti, mungkin Gerwani, mungkin apa nggak ngerti ya. Itu kita tidak bicara tentang afiliasi politik, tapi bicara tentang bagaimana keturunan ini jelas adanya. Nah kemudian yang juga diraise oleh Dr. Tifa soal makam tadi yang nggak lazim. Ada desa A tempat kelahiran Ibu Sujatmi, desa B tempat kelahiran Pak Wijiatno, tetapi di tempat tempat C, ya kan? Padahal biasanya nggak begitu, biasanya ngalah lah. Ibu saya misalnya dikubur di desa kelahirannya, sebenarnya paling tidak berdampingan ya, desa Penyandingan, Seriguna. Tapi nggak deng, itu desa masing-masing termasuk di desanya. Ayah saya yang di desa lain dikuburkan di situ, tapi paling tidak ada tuan rumahnya, ya kan? Ada hostnya. Ini enggak ini, ya. Dan bahkan tiba-tiba ada Hari Mulyono nyempil di sana. Padahal versi lain mengatakan dia adalah bangsawannya Lawean. Cuma pertanyaan saya kepada Bro Bambang, Mas Bambang ya, soal Hari Mulyono ini. Tadi dikatakan Hari Mulyono ini ijazahnya, gambarnya dipakai oleh Joko Widodo untuk ijazah SMA. Ya, ijazah sarjana itu Hari Mulyono juga. Itu berarti, bukan ijazah sarjana, maksud saya bukan ijazah, sorry. Wisuda. Foto wisuda itu Hari Mulyono. Yang kita tahu itu orangnya kurus. Ya kan? Memang mirip-mirip Jokowi. Apakah itu Hari Mulyono? Sementara di versi lain yang juga Dr. Tifa lihat, itu orangnya gemuk tuh Hari Mulyono tuh. Ini apakah ada Hari Mulyono yang berbeda atau bagaimana? Silakan. Penjelasannya gimana gitu. Iya. Saya untuk ini lebih suka mengatakan bahwa kalau soal kurus atau enggak, itu membuktikan bahwa fotonya itu aja sudah enggak asli gitu loh, Pak. Jadi kemungkinan yang dipasang itu cuma wajahnya, tapi tubuhnya lain gitu loh. Yang foto-foto yang diakui Jokowi itu, gitu loh. Editing gitu. Iya. Yang saya perhatikan kan cuma wajahnya, gitu loh. Ini jelas. Tapi wajahnya itu memang ada dua versi. Ada yang versi bulat, gemuk, ada versi yang kurus. Nah, versi kurus itulah yang diakui sebagai Jokowi. Yang kita bilang kok ini nggak mirip hidungnya gitu kan. Nah sementara versi yang gemuk itulah yang dibilang sebagai Hari Mulyono. Gimana coba? Kalau itu fotonya Hari Mulyono asli, itu ya nanti akan ketahuan bahwa memang mirip dengan Jokowi gitu loh. Yang kemungkinan yang ada yang gemuk-gemuk lain itu yang sudah diedit-edit gitu loh. Penjelasannya saya gitu ya. Oke, apa-apa. Namanya juga penelitian. Ya. Terus yang paling tegas saya sebutkan itu sebagai fotonya Hari Mulyono yang diakui Jokowi, itu kan foto wisuda itu. Ya. Penguatnya apa? Ternyata itu foto yang mendampingi wisuda itu kan Hidayati, bukan Iriana. Gitu loh. Masa wisuda tidak didampingi oleh istrinya sendiri gitu loh. Iya. Kan waktu itu belum nikah, Pak. Pak Jokowi kan belum menikah. Kalau dia memang betul wisuda tanggal 5, dia belum nikah. Nikahnya kan 86. Lah ya calon istri. Iya, maksud saya yang Hari Mulyono. Masa Hari Mulyono yang wisuda yang dampingi Riana. Gitu kan. Ya, sedang itu bisa saya pastikan itu fotonya Hidayati. Gitu loh. Jadi mestinya yang didampingi itu ya Hari Mulyono, bukan Jokowi. Ternyata Dumatno itu fotonya. Gimana? Kalau dilakukan uji. Iya. Uji. Kalau dilakukan penelitian dengan uji digital forensik, ya, ternyata foto itu, ya, at least adalah foto mukanya, ya. Kemudian saya juga lakukan penelitian dengan metode fisiognomi, itu wajah Dumatno. Jadi itu ada foto editan tuh. Nah, saya inilah antara itu editan antara Dumatno dan Hari Mulyono. Tapi kan
yang penting bagi saya kan yang mendampingi itu Hidayati. Ya. Betul itu Hidayati. Berarti logikanya yang didampingi waktu sudah itu ya Hari Mulyono, gitu kan? Ya. Soal itu Hari Mulyono apa Dumarno itu kita bisa berdebat lagi nanti gitu loh. Gitu. Tapi yang jelas bukan Jokowi gitu kan. Ya, tapi kan permasalahannya kalaupun misalnya Hidayati mendampingi seseorang yang namanya Joko Widodo pada dianggap kan nggak apa-apa juga kalau versi dia adalah Hidayati adik kandung Jokowi. Kalau misalnya versi itu benar kan? Dan tidak apa-apa juga dan justru akan bertentangan kalau yang mendampingi Hari Mulyono. Karena mungkin dia belum berhubungan atau belum menikah kan? Iya. Jadi kakak adik, kakak didampingi adik kan wajar gitu. Masalahnya kenapa foto itu diklaim sebagai fotonya Iriana? Jadi Iriana ngomong ini foto saya dengan Jokowi, gitu loh, di Instagram, gitu loh. Tapi fotonya itu kan foto jelas Hidayati. Jelas Hidayati kan? Kita kan bisa melihat bahwa itu Hidayati. Tapi itulah mungkin kehilafan kita nggak tahu. Coba Dokter Tifa apalagi yang mau di Iya. Ini kita begini ya, kenapa saya ketawa ya. Jadi kita ini melakukan penelitian dengan super serius ya. Pisau analisis yang kita pakai juga metodologi yang super serius. Tetapi karena ini super what, maka sebaiknya kita menjalankannya dengan penuh sukacita dari yang gembira aja. artinya gini, ya. Jadi kita masing-masing setiap peneliti ini kan sekarang udah ada dua klaster peneliti nih, peneliti Mas Bambang Tri klaster jurnalistik ya, kemudian saya bertiga ini klaster akademisi ya kan, nanti mungkin akan ada tambahan lain gitu. Kita nggak usah ini ya saling mengklaim, nggak usah, udah kita bergembira aja dengan eksplorasi kita terkait dengan jejak masa lalu Jokowi, karena kami juga akan menerbitkan buku Mas Bambang udah di Jokowi Undercover tentang jejak masa lalu Jokowi, kami akan punya, insya Allah akan punya buku juga jejak masa lalu Jokowi ya, biar saja nanti ini kan khasanah ya, sehingga yang saya harapkan justru bukan saat ini kita akan membongkar semuanya, tapi mungkin anak kita atau cucu kita kelak, biar aja itu menjadi sebuah materi untuk mereka terus eksplor dan juga mungkin generasi-generasi berikutnya. Jadi itu balik lagi, kayak saya lebih baik kita senang-senang aja gitu, nggak usah berantem. Ya oke. Ini tadi mengenai Ibu minta saya kalau menurut Pak Bambang Tri dugaannya Wijiano itu lahirnya kapan gitu kan? Nah, kalau menurut Ibu kan terlalu muda kalau itu jadi ayahnya Jokowi gitu. Heru Purnomonya itu, iya toh. Standpoint kita itu ada pada data di makam ya. Ada pada data di makam, itu berarti Wijiatno menjadi ayah dari Jokowi yang lahir 1961 tuh usianya baru 21 tahun. Tahun 40, ya kan? Nah, ya kan? Saya yang usianya jauh di bawahnya Pak Jokowi aja, ayah saya kelahiran 38, jadi emang nggak masuk akal sih sebenarnya kalau dari sisi itu, karena kita waktu itu kan udah di zaman modern ya, apalagi nih kalau Heru Purnomo jadi bapaknya Jokowi, kalau kita ambil dari sisi ya ya berarti penjelasannya kan ada dua nih, apakah keterangan dari Mas Bambang yang keliru gitu kan, ataukah data di makam Wijiatno itu yang keliru gitu ya. Dan sekarang apakah di makam itu beneran ada jasad atau tidak? Nah, kalau itu saya bisa memastikan bahwa Wijiatno itu data yang di makam itu palsu. Kan di situ disebutkan meninggal tahun 2000 gitu toh. Saya punya saksi mata yang sampai sekarang hidup dan bisa ditemui, itu seorang polisi. Ketika namanya Warno Cino, rumahnya Kartosuro sana. Iya ini, iya, iya, itu aslinya dari Blora. Nah, makanya dia ketemu saya itu karena dia dia bilang, sampean bener Mas, itu yang kuburannya bapaknya itu aja Jokowi bohong kok gitu. Kenapa dibilang tahun 2000 sudah meninggal? Gitu. Wong Jokowi wali kota itu sudah jadi wali kota, berarti itu 2005 ke atas lah gitu. Itu saya tangkap bapaknya Jokowi itu. Masih hidup. Oh iya masih hidup, main judi di pinggir jalan itu. Wijiatno. Wijiatno itu. Iya. Itu
main judi di pinggir jalan, ditangkap. 2005. Pokoknya Jokowi sudah wali kota lah. Kita nggak tahu apakah itu 2010 apa. Diakui sebagai Bapak Jokowi. Iya, iya. Ditangkap itu Warno Cino itu. Tahu-tahu Warno Cino itu dimarahi oleh Kapolrestanya. Kamu nggak tahu yang kamu tangkap itu siapa? Itu bapaknya wali kota gitu loh. Lah kok tiba-tiba di makamnya tahun 2000 sudah meninggal itu? Gimana ceritanya? Itu umurnya yang dimanipulasi. Atau nggak ada jasadnya tuh? Barangkali juga nggak ada ya loh. Kalau makam itu, iya, iya. Tapi yang penting sumber saya ini masih hidup. Kalau perlu kita nanti ketemu Pak Warno Cino itu, bisa loh. Robert. Jadi saudara sekalian, saya pengen closing statement ya dari Mas Bambang, Bro Bambang, sama dari Dr. Tifa mengulas ya sebelum closing statement. Tapi saya ingin memulai bahwa sekali lagi ya kan, ini masalah yang tidak mudah. Kenapa? Karena tidak ada transparansi. Orang yang mau meneliti malah dikriminalisasi, dianggap menyebarkan berita bohong. Padahal kalau kita mempertanyakan hal ini, ya itu bukan berita bohong, itu adalah kegiatan untuk meneliti atau paling tidak people right to know, ya kan? To know. Jadi hak untuk the right to know, hak untuk mengetahui informasi. Tapi tiba-tiba saya tergelitik juga. Kenapa foto SMA pun pakai Hari Mulyono? Apa urusannya? Kan Pak Jokowi diklaim sebagai tamatan SMA 6. Ya kan, walaupun ada kontroversinya juga kok sudah disebut SMA 6 padahal sebelumnya SMPP 40 ya. Oke, silakan. Saya punya jawaban itu. Faktanya menurut saya ya, menurut sumber-sumber saya, Jokowi itu kan nggak di SMA itu dia cuma di kelas 1 terus itu selama 3 tahun. Gitu loh. Jadi kamu gimana? Sumbernya siapa, Mas? Yang namanya Suryo Atmanto. Iya tuh. Iya tuh. Suryo Atmanto itu orang SMA-nya. Iya, tapi teman SMA yang mengaku saya itu pernah satu bangku, satu kelas dengan Jokowi di kelas 1. Kelas 1. Padahal Suryo Atmanto itu lulusnya tahun 83. Oh. Ya tuh. Okay. Artinya itu kan Jokowi nggak naik di kelas 1 itu. Kalau dari Suryo Atmanto, iya. Penjelasan Suryo Atmanto. Iya. Karena Suryo Atmanto itu lulus tahun 83. Maka Jokowi itu tidak naik kelas 3 kali. Iya, di kelas 1 toh. Makanya sampai ketemu dengan Suryo Atmanto gitu loh. Yang penting kan saya punya pernyataannya Suryo Atmanto itu di mana gitu toh. Dan itu gimana? Makanya di DO. Berarti dia kalau dia 3 kali tidak naik kelas. DO itu. Bukan sekedar DO. Berarti dia kalau dia masuk kuliah pun juga tahun 83 dong. Iya. Berarti dia kalau misalnya dia nih kelas 1-nya tuh 3 kali sampai dia ketemu sama Suryo Atmanto, berarti dia lulusnya bareng dong sama Suryo Atmanto di tahun 83 dong. Ruwet. Lah, umpama dia naik terus lancar, itu pun harus 81 bareng Bu Sri Adiningsih. Nah, ini versi yang lain lagi. Iya toh. According to lulus SMP-nya ya, iya. Atau penjelasan dari almarhumah Bu Sri Adiningsih yang mengatakan bahwa saya itu sekelas sama Jokowi di SMP 1, seangkatan di SMP 1. Nah, ini versi yang lain nih harus kita pisahkan dulu nih, karena nggak cocok antara penjelasan Suryo Atmanto dengan penjelasan Bu Sri Adiningsih. Ini nggak cocok. Ini bikin klaster lagi nih. Ya, supaya kita lebih dalam, jangan langsung dijadikan satu klaster, ini ruwet misalnya. Kalau keterangannya Bu Sri Adiningsih dengan keterangan Suryo Atmanto kan nggak bertentangan loh Bu. Bu Sri Adiningsih cuma mengatakan di SMP itu saya seangkatan dengan Jokowi. Berarti kalau sama-sama lancar kan harus bareng terus gitu loh ya toh. Masuknya SMA tahun 78. Kalau lancar lulusnya 81. Lah yang Suryo Atmanto kan ngomong, saya itu sempat ketemu sekelas sebangku dengan Jokowi di kelas 1 walaupun dia lulusnya 83. Itu kan artinya Jokowi nggak naik 2 kali. Itu hitung-hitungan ya. Karena tahun 83 sementara Jokowi diklaim 80. Jadi nggak naik. Kemudian kalau sama Sri Adiningsih 81 harusnya bukan 80. Pertanyaannya kenapa 80? Karena dia membutuhkan ijazah kan kira-kira begitu.
ijazah 80 adalah ijazah Hari Mulyono. Itu logikanya ya. Kita tidak tahu fakta sesungguhnya. Foto-fotonya dipakai tuh. Ya karena itu fotonya dipakai juga karena kebetulan dua orang ini mirip. Ya. Oke, saudara sekalian, saya memberikan kesempatan untuk pertama Mas Bambang ya, Bro Bambang Tri untuk melakukan closing statement. Kemudian mungkin Dr. Tiva bisa wrap up ya, dan sekalian juga barangkali closing statement. Silakan. Ya. Closing statement saya agak lain ini. Saya punya bahan lain yang perlu saya sampaikan di sini, Bang Refli. Ini tentang Iya. Bukan closing statement, open lagi. Bukan, tapi saya pakai closing statement gitu ya. Jadi saya di sini memegang dokumen resmi. Ya. Jadi ini bukan rekayasa saya. Ini saya dapatkan di dalam surat tuntutan jaksa. Oke. Ya toh. Ya. 2 lembar saya ambil, di mana yang pertama ini menunjukkan lembaran nomor buku induk Joko Wahyudi. Jelas tulisannya Joko Wahyudi biasa. Pakai J. Iya, pakai Y. Oh, pakai Y. Dan depannya J. Pakai J, jadi bukan eja. J O K O W A H Y U D I. Betul. Iya toh. Ini itu dari buku induk. Iya. Tetapi kenapa ijazahnya Joko Wahyudi yang dibawa ke persidangan itu tulisan namanya seperti ini? Ya, DJ. Ya. Dan Wahyudi. ini Wahyudi kan. Ya, ini lalu apa masalahnya? Masalahnya kan nggak mungkin dua-duanya benar. Ya, maksudnya siapa Joko Wahyudi? Oh iya. Iya, saya jelaskan. Ya. Kenapa dia mengubah namanya dari beralawan J menjadi D? Ya. Itu kan untuk menggeser nomor seri ijazahnya. Karena kalau itu J, nomor serinya akan 008112 itu. Ya. Nah, supaya berubah dia ganti D jadi 008106. Ya. Ya. Ini kan untuk menghindari tuduhan saya bahwa 008112 itu punyanya Joko Wahyudi itu yang dipakai Jokowi. Gitu loh. Nah, yang nomornya. Nomor serinya itu. Jadi fotonya pakai Hari Mulyono. Nomor ijazahnya itu. Iya, ya, foto ijazah SMA kan pakai Hari Mulyono. Ya. Nomor serinya pakai Joko Wahyudi. Ya. Gitu. Oke. Lah ya itu saya kan tidak mau data dari mana Anda itu. Data resmi dari kejaksaan kok. Ya, okay. Kalau ini dianggap tidak boleh saya pakai. Ya. Kenapa dipakai jaksa untuk menuntut saya dan menghukum saya gitu loh. Itu. Okay. Saya kira jaksanya enggak mengubah-ubah ini. Okay. Dia ambil ini dari sekolahannya kan gitu tuh, Pak. Dan yang jelas modelnya itu ya bikin ijazah palsu kayak gini. Orang lain untuk membela Jokowi yang namanya Joko Wahyudi itu ke pengadilan bawa ijazah palsu kayak begini. Okay. Dari mana saya tahu palsu ya karena namanya berbeda dengan yang di buku induk. Gitu loh, Pak. Okay. Ya. Ini persis satu sepola dengan kesaksiannya palsu Mahmud Nurwindu. Mahmud Nurwindu juga bawa ijazah kayak begini di persidangan. Sama mirip. Bentuknya luar mirip, formatnya macam-macam ya. Tapi saya juga bisa dia pastikan itu palsu. Karena apa? Karena saya sudah pernah lihat ijazah Mahmud Nurwindu yang asli. Waktu diperiksa polisi sebelumnya di Jakarta itu, kan saya ditunjukin. Mahmud Nurwindu itu adalah satu sekolah sama Pak Jokowi. Dia ngaku yang satu kelas terus dari kelas 1, 2, 3. Oh, okay. Ya. Padahal tidak mungkin dia satu kelas dengan Jokowi, wong angkatannya aja berbeda kok. Angkatan berapa Mahmud Nurwindu? 77 kan, maksudnya kan. Oke. Iya tuh. Jokowi 80. 78 dong. Masuknya. Oke. Iya tuh. Masuk SMA ya? Ya. Okay. Dan itu saya punya apa? Sebentar Pak Arifin. Iya. Saya tunjukkan satu lagi. Iya. Oke. Berarti bukan closing statement, tambahan informasi. Ya, oke, kita tunggu kan. Sambil tunggu mungkin Dr. Tiva mungkin menyampaikan sesuatu. Ya, ini artinya begini sebetulnya. Jadi kalau saya bisa membuat sebuah pendapat bahwa buku Jokowi Undercover
yang ditulis Mas Bambang itu jangan kita anggap sebagai sebuah simpulan ya Mas. Itu buku yang terbuka untuk kita lanjutkan penelitiannya dan terbuka juga untuk kita counter kalau kita menghasilkan sebuah data yang berbeda, tambahan-tambahan data. Jadi Mas Bambang sekarang ini begitu udah keluar, ini ceritanya mau melanjutkan investigasi bersama dengan kita kan? Ya kan? Jangan ini jangan dianggap itu adalah sebuah simpulan loh ya, karena ternyata kan banyak juga nih. Ketika kemudian kita counter atau kemudian kita cari data baru, ternyata masih banyak sekali yang perlu diperjelas ya. Ya jadi closing statement saya untuk kali ini saya mengatakan bahwa kami ini sekarang gabung nih klaster jurnalistik dengan klaster jurnalistik karena orangnya sudah keluar dari penjara nih, sekarang kita gabung dengan klaster akademisi. Ya kita akan bersama-sama menghasilkan artefak-artefak dari data-data yang dimiliki oleh masing-masing dan kemudian kita akan terus juga mengejar atau menginvestigasi dari para pemilik data primer ya. Itu yang sekarang sedang kita lakukan. Dan tunggu temuan-temuan kami berikutnya, kami akan terus update temuan-temuan kami di RH Channel dan supaya nanti kita dapat dapat semacam ini digital library gitu ya. Dari temuan-temuan kita itu di RH Channel supaya nanti kita akan saling cross check dan kemudian updating data. Dan teman-teman, kalau nanti ternyata temuan data kami berikutnya itu ternyata menegasi atau kemudian ternyata tidak sesuai dengan data sebelumnya, Anda jangan menganggap bahwa kami orang yang ngawur atau apa. Enggak, ini kita living research namanya. Kita living research. Jadi riset kita ini riset hidup. Apalagi orang yang sedang kita riset juga masih hidup kan. Jadi terbuka selalu kemungkinan buat kita untuk terus mengeksplor data-data yang belum termunculkan ya di kemudian hari. Mohon bantuannya ya para netizen untuk memberikan kepada kami apabila Anda punya data-data atau punya informasi-informasi yang penting untuk kami eksplorasi. Ya, ini ada capture dari filmnya Jokowi itu sendiri. Ya, ini Bang Refli bisa ikut lihat deh. Ya. Itu ada tulisan apa itu di bawah itu? Surakarta 1978. 78. Padahal itu menceritakan adegan di kelas 1. Oke. Gitu. Kan berarti Jokowi kelas 1-nya itu 78 gitu loh. Gitu. Ya, pokoknya tadi lah ini melompat lagi ini. Padahal Jokowi mengklaim dia 77 supaya bisa lahir lulusnya 80. Putaran 80 misalnya. Iya, karena Pak Jokowi karena pada waktu itu memang ada pertambahan setengah tahun Jadi 81 kan kalau Ya 77. 8, 79, 80. Tapi 80-nya pertengahan, setengah tahun ya. Terus saya punya data di sini tentang sejarah SMA 5. Iya. Di situ jelas menerangkan bahwa SMPP 40 Surakarta itu membuka pertama kali pendaftaran itu tahun 78. Iya. Oh ya? Ya, iya, sebentar saya carinya. SMA 6 toh, bukan SMA 5. Bukan SMPP 40 Surakarta. Tadi bukan SMA 5. Yang punya data ini SMA 5. Oh ya? Kan Oh. dari SMA 5 itu gitu. Oh, pecahan dari filial dari SMA 5. Bukan filial ya, artinya yang Pecahan. Perintis. Pengampu. Coba Ibu baca ini. Mana? Ini kalau dari datanya Mas Babang ya. Ini kan kita belum closing ini. Iya. Ini Ibu baca. Pada tahun 77. Sebentar. Iya, kecilin. Mulai batuan. Ini data di buku Jokowi Undercover ya. Ini sejarah SMA 5. Pada tahun 1977 SMA Negeri 5 Surakarta berpindah tempat dari gedung SMPP 40 Surakarta C. Sekarang yang ini tadi Bu. Mana? Yang mana? Pada tahun 77. Iya, itu saya lagi baca itu. Masa? Iya, saya lagi baca itu. Lar. Pada tahun 77 sama lagi berpindah. Oh, bukan ini Bu, bukan. Yang mana? Yang atasnya. Nah, oke. Ini. Itu. Ya. Oke. Iya, sebentar lagi nih. Ini. Pada tahun 1977, SMA Negeri 5 Surakarta diberi tugas untuk mempersiapkan merintis SMPP 40 Surakarta. Ini sumbernya dari mana? Dari SMA 5. Oh ya? Ini kan sejarahnya SMA 5 Oh. gitu. Tahun 77. Berarti dia belakangan. Iya.
Proyek SMPP itu 1975. Iya. Jadi proyek SMPP, proyeknya Kemendikbud waktu itu proyek yang di seluruh Indonesia dibuat SMPP itu 1975 loh. Oh, berarti SMPP 40 ini telat. Iya. Dan di situ tahun 77 baru disuruh merintis untuk persiapan, kan berarti belum ada tahun 77. Belum berapa kan? Sekolahnya juga belum ada. Karena itu nggak ada ininya ya. Tidak ada Jokowi tahun 77 orang disuruh. Adanya aja baru 78 gitu loh, Pak. Gitu. Menerima murid baru 78. 78 dong tahun 77. Iya, oke ya. Itu another story. Nanti kita harus panjangin lagi itu ya. Iya, dan yang penting saya sebutkan sumber saya dari mana? Dari sejarah SMA 5. Gitu loh. Dari segi jurnalistik ini sudah primer sekali gitu loh. Ya, tinggal dibuktikan aja betul nggak data itu ada di SMA 5 kan? Ya, saudara sekalian, saya akan wrap up sedikit ya dari pembicaraan ini. Pasti sulit bagi sobat era sekalian. Tapi bagi mereka yang belum apa-apa bicara mengenai kriminalisasi, pokoknya apapun versi selain versi yang sudah disampaikan itu salah, ya kan? Bahkan dulu kalau beda dengan versi pemerintah itulah hoax katanya kan. Dan ada juga yang mengatakan, apakah Anda tidak percaya dengan lembaga negara yang ada? What? Kapan kita harus percaya dengan lembaga-lembaga yang ada kan? Kadang-kadang manipulasi, hoax dan lain sebagainya justru keluarnya dari kekuasaan kan, bukan dari rakyat biasa. Tapi gini, saudara sekalian, ada hal yang menarik yang kita diskusikan yang kemudian kita tidak menyimpulkan siapa yang benar, siapa yang salah. Yaitu mengenai ayah dan ibu mantan Presiden Jokowi. Ada versi resmi yang mengatakan Wijiatno dan ada tanya Noto Miharjo plus Ibu Haja Sujiatmi, yang kemudian makamnya kita sudah lihat di Mundu, yang kata Dokter Tifa agak aneh. Tidak di desa kelahiran ayah, tidak di desa kelahiran ibu, tapi di tempat yang berbeda. Dan tidak terlihat seperti keluarga presiden, ya kan? Itu karena kita melihat sendiri. Sementara Bro Bambang mengatakan, ya memang karena ayah ibunya adalah Heru Purnomo yang merupakan adik bungsu dari Wijiatno dan seorang perempuan yang bernama Yapmei Hua. Itu. Jadi itulah yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi kita, siapa sih sesungguhnya ayah ibu Jokowi ini? Kemudian soal SMA begitu juga, Bambang Tri meyakini bahwa Jokowi tidak punya ijazah SMA, karena ijazah SMA bertahun 80 itu adalah milik saudara iparnya yang kemudian diklaim, atau siapa? Bahkan kalau menurut beliau bukan saudara iparnya, tapi adik sekandungnya. Adik atau kakak ya? Iya, adik atau kakak sekandungnya. Ya, seayah ya. Kata beliau kalau satu ayah itu kandung, tapi oke lah satu ayah. Yang wajahnya mirip, bukan yang gemuk, tetapi wajahnya yang tirus juga seperti Jokowi. Nah, itu juga perlu kita perdalam. Jadi saudara sekalian, tidak gampang memang, tetapi akan gampang kalau seandainya ada yang namanya political will. DPR membuat pansus, ya kan, menggunakan hak angketnya untuk menelusuri latar belakang Jokowi dan juga riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.